Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita Arai59. Semoga kalian sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu. Kali ini admin akan mengulas alur cerita film berjudul Jungle Child yang dirilis pada tahun 2011. Diperankan oleh Stella Kungkat sebagai Sabine, Naja Uhe sebagai Doris, dan Thomas Kretschmann sebagai Klaus. Film ini menceritakan sebuah keluarga asal Jerman yang tinggal di pedalaman Papua Barat. Mereka menetap di sebuah desa terpencil bersama suku Payu. Namun, peperangan antar suku masih sering kali terjadi. Lalu, bagaimana cara keluarga Jerman tersebut beradaptasi? Untuk itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Saat musim dingin di Jerman, seorang gadis bernama Sabine berjalan di antara salju dengan menenteng sepatunya. Sabine mengeluarkan kalung dari taring lalu mengatakan, kemudian kita dibawa ke Irian Jaya pada tahun 1979. Saat itu, Sabine berumur 8 tahun. Ia mengikuti ayahnya yang bekerja di pedalaman Papua Barat. Ayahnya mempelajari bahasa dan budaya suku Payu, sebuah suku yang masih sangat primitif di pedalaman Papua. Kemudian, Klaus, ayah Sabine, berencana membawa semua keluarganya untuk tinggal di pedalaman. Meski sempat berdebat dengan sang istri Doris, namun akhirnya keluarga tersebut pun berangkat. Dengan membawa seluruh kebutuhan, mereka menumpang helikopter untuk menempuh jarak 100 km menuju pedalaman hutan Papua Barat. Ayah Sabine sudah berangkat lebih dulu untuk mempersiapkan kedatangan mereka. Setibanya di lokasi pendaratan, mereka menunggu kedatangan para suku Payu. Setelah helikopter pergi, satu persatu para suku Payu pun mulai menampakkan diri. Boko, sang kepala suku Payu, perlahan-lahan mendekati mereka. Klaus mengenalkan anggota keluarganya kepada Boko, anaknya Sabine, Judith, Christian, dan istrinya Doris. Ketua Boko menempelkan dahinya kepada Sabine. Itu adalah salam persahabatan ala suku Payu. Kemudian ketika semua anggota suku mendekat, Judith, anak pertama Klaus, menangis ketakutan. Selanjutnya, perjalanan pun dimulai. Dengan kawalan suku Payu, mereka melewati hutan belantara menuju desa. Di tengah perjalanan, mereka melihat jasad penduduk yang digeletakkan begitu saja. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di desa suku Payu. Keluarga Klaus yang berkulit putih menjadi pusat perhatian para penduduk. Dan ternyata, Klaus telah menyiapkan rumah dari kayu untuk keluarganya menetap. Sabine mengeluarkan kucing kesayangannya Timmy. Ia juga membawa laba-laba peliharaannya di dalam toples. Klaus meyakinkan istrinya Doris bahwa mereka aman untuk tinggal di desa tersebut, meskipun peperangan antar suku masih sering kali terjadi. Karena belum memiliki toilet, Klaus menyuruh anak-anaknya untuk BAB di hutan dengan menggali lubang. Malam harinya, Klaus menjelaskan pantangan untuk anak-anaknya di desa tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka akan tinggal selama kurang lebih 20 tahun di sana. Esok paginya, para wanita suku Payu bekerja sama untuk membuat sagu. Sambil bernyanyi, mereka mengendapkan sari dari batang pohon sagu sebagai makanan pokok pengganti nasi. Sementara itu, Klaus sedang membangun kantor dibantu 2 orang suku Payu. Pagi itu, Klaus mengajarkan Sabine satu kata di dalam bahasa Payu yang berarti air. Setelah itu, Sabine berjalan-jalan di pemukiman. Ia mencoba mencari teman dengan kata tersebut. Namun, anak-anak suku Payu pergi meninggalkannya. Sabine sengaja meninggalkan sandal jepitnya di tungku api unggun. Kemudian, Sabine mengajak anak-anak suku Payu untuk berenang. Namun, mereka tidak merespon dan hanya memperhatikan Sabine dari kejauhan. Beberapa hari berikutnya, Sabine dan ibunya melihat seorang wanita hamil suku Payu sedang kesakitan di sungai. Mereka segera menghampirinya. Doris menyuruh Sabine untuk memanggil ayahnya, sementara ia berenang untuk menyelamatkan wanita tersebut.
Sabine meminta bantuan pada warga di perkampungan, namun tak ada yang menanggapinya. Doris berhasil membawa wanita hamil tersebut ke tepian, namun nyawa korban tak tertolong. Malam harinya, Klaus menjelaskan bahwa orang suku Payu menganggap sakit adalah kutukan. Doris yang merupakan dokter tentu saja menentang anggapan tersebut. Klaus kembali menjelaskan bahwa itu adalah budaya dari suku Payu yang harus mereka hormati. Жена моя. И нет у меня больше жены. Пошли. Уложим детей спать. Di suatu pagi, Sabine mencoba untuk mendekati anak-anak suku Payu. Namun, anak-anak tersebut lantas menghindar. Sabine mencoba menarik perhatian mereka dengan membuat pesawat dari kertas. Faisa, seorang gadis suku Payu, mulai mendekat. Kemudian, Sabine menerbangkan pesawatnya. Faisa mengambil pesawat kertas yang jatuh, lalu pergi bersama teman-temannya. Selanjutnya, para suku Payu menangkap buaya untuk dimakan. Sabine penasaran dan mendekat, namun seorang pria suku Payu mengusirnya. Esok paginya, saat Sabine masih tidur, seseorang melemparkan sepotong tebu padanya. Sabine melihat keluar jendela. Ternyata Faisa yang melempar tebu tersebut. Sabine pun keluar menemuinya. Faisa mengembalikan pesawat kertas yang sudah rusak, seolah meminta Sabine untuk memperbaikinya. Faisa menunjukkan cara memakan tebu pada Sabine. Namun, saat Sabine mencobanya, ia kesulitan. Beberapa hari berikutnya, Gohu, seorang pria suku Payu, melintas dengan membawa mayat istrinya. Klaus menjelaskan bahwa mayat tersebut akan digeletakkan di hutan. Setelah tersisa tulang belulang, tengkoraknya akan dibawa kembali ke dalam rumah mereka. Itu adalah cara suku Payu untuk tetap bersama dengan orang yang sudah meninggal. Sebelum ritual, para pria menoreh tubuh mereka dengan tanah sebagai bentuk duka cita. Kemudian, Gohu meninggalkan mayat istrinya di tengah hutan. Ijuk dan bulu unggas menjadi tanda lokasi peletakan jenazah. Beberapa hari berikutnya, Klaus mengunjungi perkampungan. Tepat saat itu, Gohu menculik seorang wanita dari suku Irigre. Suku Irigre merupakan musuh dari suku Payu. Perempuan yang telah diculik tersebut akan dinikahi oleh Gohu. Namun esok harinya, suku Irigre berdatangan dengan perahu. Mereka menuntut wanita yang telah diculik oleh Gohu untuk dikembalikan. Namun suku Payu lebih memilih berperang daripada mengabulkan permintaan mereka. Dengan jarak yang sangat dekat, mereka menari sambil membunyikan yel-yel perang. Ketika tempo tarian semakin meningkat, pertempuran pun dimulai. Setelah perang usai, korban jiwa bergeletakan dari kedua kubu yang bertikai. Doris memberanikan diri keluar rumah lalu mengobati korban yang terluka. Нет мести. Beberapa bulan berikutnya, tepat di hadapan Doris dan Klaus, Gohu memanah punggung istrinya yang bernama Nala. Menyaksikan hal tersebut, Doris segera bergegas untuk mengobati Nala. Namun, Gohu masih memegang busur di tangannya. Khawatir dengan kemarahan Gohu, Klaus memberikan gunting sebagai hadiah. Дай мне ножницы. Сахом. Резать. Давай, поднимайся. Потихоньку. Kemudian, Klaus dan Doris membawa Nala untuk dirawat. Setelah diobati, Nala bercerita bahwa ia marah kepada Gohu karena telah memanah anaknya Auri di hutan. Хищения стреляли в ее не выжить. Фаю. Lalu tidak lama, Gohu dan pria suku Payu mendatangi rumah Klaus. Mereka tidak mengerti apa yang telah Doris dan Klaus lakukan pada Nala. Doris segera memberikan antibiotik pada Nala sebelum kembali dibawa pergi. Namun, Nala tidak mau mengambilnya. Klaus bersandiwara bahwa Doris adalah penyihir yang dapat menghentikan kutukan. Setelah mendengar perkataan Klaus, akhirnya Nala meminum obat tersebut.
Это Para suku Payu tertawa ketika mengetahui bahwa Doris dan Klaus berupaya menghentikan kutukan, dan akhirnya Nala dibawa kembali ke rumah Gohu. падут подлить. Доброй ночи, сокровище мое. Seiring waktu berlalu, akhirnya anak-anak Klaus dapat berbaur dengan anak-anak suku Payu. Bahkan mereka berenang di sungai bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Faisa mengantar Sabine dan adiknya Chris untuk bermain di tengah hutan. Namun saat Sabine tengah bermain, Faisa pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Chris dan Sabine baru pertama kali ke tempat tersebut. Maka Sabine mengikuti jejak Faisa untuk kembali ke rumah. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang anak Papua yang sedang sekarat dengan panah menancap di dadanya. Luka di tubuh anak tersebut sudah mulai membusuk. Sabine menyuruh Chris untuk tinggal sementara. Sabine akan kembali ke rumah untuk meminta bantuan. Dengan mengikuti jejak kaki dan penanda makam, Sabine berhasil kembali ke rumah. Папа! Sementara itu, Chris terus bernyanyi kurcaci ada di hutan untuk menghilangkan rasa takutnya. Kemudian pada malam harinya, bersama para pria dari suku Payu, pencarian pun dimulai. На нем стоит в лесу. Тихо. Geht wieder stinken. Фу, как воняет. Wird er wieder gesund? Он поправится? Siang dan malam, Doris merawat Auri seperti anaknya sendiri. Kemudian setelah beberapa hari perawatan, Auri pun mulai pulih. Sabine menghampirinya lalu memperkenalkan diri. Kemudian Auri dan Sabine saling mengaitkan jari kelingking mereka. Bagi suku Payu, hal tersebut bermakna persahabatan yang abadi. Делают. Уфаюет. Di hari berikutnya, Sabine mulai melatih Auri untuk berjalan. Para wanita suku Payu memperhatikan Auri dari kejauhan. Kemudian salah seorang wanita berteriak bahwa Auri bukan bagian dari mereka. Жизнь. Neue Familie? Новая семья. Ein neues... Он не один. Untuk menghindari kesalahpahaman, Klaus mengundang ketua Boko dan Gohu untuk makan malam. Dengan menu daging buaya, Klaus menjelaskan bahwa ia tidak memiliki maksud buruk dengan menyelamatkan Auri yang merupakan anak dari suku Irigre. Умрет. Нет, он лжет. Никто не может быть сильнее проклятия. Ketua Boko memberikan kesempatan kepada Klaus untuk membuktikan bahwa Auri mampu bertahan. Тогда я тебе поверю. Selanjutnya tibalah musim penghujan. Hujan lebat yang turun setiap hari membatasi aktivitas para penduduk. Kemudian pada suatu pagi, permukaan air sungai telah naik lebih dari 1 meter. Rumah keluarga Klaus dipenuhi serangga yang mencari pelindungan. Sabine sengaja membangunkan Judith yang sangat takut dengan serangga. Мама! Meski terpaksa, Doris dan Klaus harus bekerja keras untuk membersihkan rumah mereka. И без вас полно дел. Выходи. Ты тоже. Di luar rumah, Chris bermain-main dengan busur panah. Эй, Tanpa sengaja, panahnya menusuk lengan Sabine. попал в Сабины. Папа! Beruntung, Klaus dapat menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, Klaus mendapat kabar bahwa ia dapat terbang ke Jerman bulan depan. Sabine menginginkan Auri untuk ikut bersama mereka ke Jerman. Аури тоже увидит Германию. Kemudian saat Auri dan Sabine mandi di sungai, tiba-tiba rombongan suku Irigre berdatangan dengan perahu. Auri dan Sabine segera berlari untuk memberitahu para penduduk. Они уже здесь. Selanjutnya, dua suku yang bertikai tersebut pun kembali bertemu. Tari perang dan yel-yel pun mulai disuarakan.
Seperti biasa, keluarga Klaus berlindung di dalam rumah. Namun tampaknya, Judith mulai tidak tahan dengan yel-yel perang penduduk setempat. Ia menangis dan ingin segera pulang ke Jerman. Karena melihat anaknya stres, Klaus keluar untuk menemui ketua Boko. Ia berkata sudah tidak akan peduli lagi dan akan meninggalkan suku Payu. Namun perkataannya tidak menghentikan peperangan. Kemudian pada malam harinya, ketika perang telah usai, Boko dan para lelaki suku Payu menemui Klaus. Мы сложим оружие. Klaus berkata, ia hanya pergi untuk sementara dan akan kembali. Я обещаю, что мы вернемся. Malam harinya, sebelum keberangkatan keluarga Klaus ke Jerman, Auri memberikan kalung dari taring yang berisi rambutnya kepada Sabine. Rambut merupakan sarana untuk mengutuk seseorang. Maka dari itu, suku Irigre hanya memberikan rambut kepada orang-orang yang sangat dipercaya. Beberapa hari kemudian, Klaus dan keluarga tiba di Jerman. Sabine disambut oleh sang nenek di bandara. Это Situasi dan pemandangan Jerman terasa sangat asing bagi Sabine. сторонний глаз нельзя. Страшное дело. Setibanya di rumah, mereka melepas lelah setelah melalui perjalanan panjang. Пожалуйста. Ладно, тогда я... Kemudian esok paginya, Chris dan Sabine terpukau oleh pemandangan di luar rumah. Untuk pertama kalinya, mereka melihat salju berjatuhan dari langit. Chris, Sabine, dan Judith keluar rumah untuk merasakan salju pertama dalam hidup mereka. Tut weh. Namun pada malam harinya, Sabine menangis karena merindukan alam Papua yang indah. Sementara itu, kakaknya Judith berencana tinggal di Jerman untuk selamanya. Akhirnya, setelah beberapa hari di Jerman, keluarga Klaus kembali ke Papua. Was sind denn die? Setibanya di rumah, banyak barang-barang mereka yang telah hilang, termasuk cadangan makanan. Auri setia menjaga rumah mereka seorang diri. Tiba-tiba, Ketua Boko mendatangi Klaus dengan membawa ekor buaya. Ketua Boko menyambut kepulangan mereka, namun Doris melihat barangnya dijadikan kalung oleh Ketua Boko. Karena sudah tidak memiliki makanan, Klaus memasak ekor buaya yang diberikan oleh Boko. Namun tidak lama, Tabua, anak dari Ketua Boko, mencuri makanan mereka. Hal itu membuat Ketua Boko marah dan mengusir Tabua. Sabine menyarankan ayahnya untuk berbagi makanan pada Tabua agar amarah Ketua Boko dapat mereda. Selanjutnya, Klaus dan Sabine mendatangi rumah Ketua Boko dengan membawa makanan. Klaus meminta Ketua Boko untuk memanggil anaknya Tabua. Ketua Boko telah siap untuk menghukum Tabua, namun Klaus menahannya. Виноват. Klaus mengatakan ia memberi makanan kepada Tabua sebagai tanda bahwa ia tidak marah dengan pencurian yang dilakukan olehnya. Setelah menyadari Klaus memaafkan anaknya, amarah Ketua Boko pun ikut mereda. Seiring berjalannya waktu, kini para anak-anak tersebut telah remaja. Hubungan Sabine dan Auri semakin hari semakin dekat. Namun tampaknya hubungan mereka kali ini lebih dari sekedar rasa persahabatan. Doris sudah mengetahui bahwa anaknya sedang jatuh cinta. Beberapa hari berikutnya, Auri menghadiahkan seekor walabi untuk Sabine. Это наш Валаби. Tut ja, Uri. Спасибо. Sejak saat itu, Sabine merawat walabi tersebut dengan penuh kasih sayang. Ayah dan ibunya berkata bahwa Sabine akan menjadi bagian dari suku Payu. Мы с твоей мамой, возможно, не так... Kemudian, beberapa hari berikutnya, Auri menunjukkan sebuah rumah yang tengah dibangun untuk Sabine. Auri, sana gua nabuet. Дом... Auri berjanji rumah tersebut akan rampung ketika Sabine kembali dari sekolahnya di Jayapura. Это ужасный. Namun justru karena hal tersebut, Sabine kehilangan konsentrasi dan gagal fokus. Setelah 6 minggu sekolah di Jayapura, Sabine dan keluarga kembali ke rumah mereka. Namun di tepi sungai, Ketua Boko menyambut mereka dengan wajah muram.
Ia mengatakan, meskipun telah bertahun-tahun, kutukan tidak bisa hilang. Sabine mengerti yang dimaksud ketua Boko adalah Auri. Аури, что случилось? Мама! Setibanya di rumah, Auri tengah sekarat karena tuberkulosis. Sebelum meninggal, Auri berkata bahwa ia ingin melihat Sabine untuk yang terakhir kalinya. Аури? Аури? Нет. Untuk menghindari penyebaran penyakit, jasad Auri dikremasi bersama rumah-rumahnya. Sejak saat itu, dunia Sabine tidak berwarna lagi. Ia ingin segera pergi meninggalkan kenangan bersama Auri dari tempat tersebut. Klaus mencoba untuk menahan kepergian Sabine dengan menawarkan pekerjaan magang. Она ненавижу. Я тут все внимание. Namun, Sabine tidak mengubah keputusannya. Dan akhirnya, Sabine pergi seorang diri menuju Jerman, meninggalkan perkampungan suku Payu dan keluarganya. Sabine mengalami kesedihan dan syok yang mendalam di akhir tahun 1989. Rencananya untuk menghabiskan hidup bersama Auri sirna dalam sekejap mata. Ia tinggal bersama Judith yang lebih dulu menetap di Jerman. Di awal-awal perkuliahannya, Sabine mengalami kesulitan untuk fokus belajar. Как бы вы объяснили функциональность? Namun perlahan-lahan, Sabine dapat mengatasinya. Ia mulai bekerja dan berperilaku seperti orang di sekelilingnya. Sempat ayahnya mengirim surat untuk memberitahu bahwa ketua Boko telah meninggal. Твой папа. Lagu Kurcaci ada di hutan, mengingatkan Sabine saat pertama kali bertemu dengan Auri. Setelah berhasil mengatasi kesedihannya, Sabine kembali ke Papua. Para penduduk menyambutnya dengan tarian dan nyanyian selamat datang. Meskipun di tempat tersebut kisah pilu telah merenggut sebagian hidupnya, namun keindahan alam Papua selalu dapat menorehkan senyum di wajahnya. Dengan kembalinya Sabine ke Papua, cerita pun selesai. Флориан, художник-постановщик Михаил Кёник. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, tetap semangat kawan, dan wassalam.